Halo, halo, selamat datang kembali di Bermain Bola. Dan seperti biasa, energi kita hari ini lagi di atas awan, setinggi atap Indonesia Arena. Gimana tidurnya semalam? Masih kebayang-bayang golnya Samuel Eko atau masih merinding dengar gemuruh 10.000 orang di Senayan? Gue yakin kalian yang nonton langsung atau lewat layar kaca pasti masih belum bisa move on dari apa yang terjadi semalam. Sejarah tercipta, teman-teman. Timnas Futsal Indonesia bukan cuma sekedar lolos ke final, tapi kita baru saja menumbangkan raksasa Asia, Jepang. Dan ini dengan drama yang bikin jantung mau copot sampai babak extra time. Skor 5-3 itu bukan sekedar angka, tapi sebuah pernyataan kalau Indonesia bukan lagi tim pelengkap di kancah Asia. Di obrolan kita hari ini, kita bakal bedah tuntas gimana racikan magis Hector Souto yang bikin Kensuke Takahashi harus gigit jari di depan mantan anak asuhnya. Terus, ketangguhan mental Garuda yang nggak goyah meski sempat disamakan kedudukannya. Dan tentu saja, seberapa besar peluang kita untuk angkat piala di laga final nanti. Jadi, pasang earphone kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita rayakan kemenangan ini. Ini adalah Bermain Bola, edisi Indonesia Arena menjadi saksi, Jepang resmi kita sudahi. Oke, mari kita langsung bongkar laga semifinal yang luar biasa ini. Skor akhir 5-3 untuk Indonesia setelah perpanjangan waktu. Sebuah laga yang benar-benar menguras emosi. Menguras emosi dan juga taktik ya, ini bukan cuma soal semangat. Betul. Kita kan unggul lebih dulu, terus disamakan, unggul lagi, disamakan lagi di detik-detik akhir. Ini benar-benar uji mental. Iya. Kalau kita runut lagi momen-momen kuncinya itu kan dimulai dari gol Samuel Eko. Nah, gol pertama itu, menit ke-12. Dari sepak pojok kan? Betul, dari kemelut sepak pojok. Itu start yang sempurna banget buat kita. Terus di babak kedua, Ardian Syahnur menggandakan keunggulan di menit ke-22. Oh, tembakan yang sempat berbelok arah itu ya? Tepat, yang kena pemain Jepang. Nah, di posisi unggul 2-0 itu, kita kelihatan nyaman banget. Tapi yang menarik di sini adalah gimana Jepang merespons. Mereka nggak panik sama sekali ya, padahal ketinggalan 2 gol. Sama sekali nggak. Mereka tetap tenang, menaikkan intensitas. Takehiro Motoishi memperkecil skor di menit ke-30, terus Kazuya Shimizu, nah ini pemain kunci mereka, menyamakan kedudukan jadi 2-2 di menit ke-35. Di titik 2-2 itu jujur saya udah deg-degan. Kayaknya momentum udah pindah ke mereka. Banyak yang mikir gitu, dan disinilah mentalitas tim kita benar-benar diuji. Alih-alih runtuh, kita justru bisa kembali memimpin 3-2. Lewat serangan balik cepat dari Firman Adriansyah, itu gol yang krusial banget. Krusial, dan yang lebih penting, itu bukan serangan balik biasa. Itu serangan balik yang terdesain. Tim kita dengan sengaja memancing mereka untuk naik. Jadi ada taktik di baliknya ya? Tentu, tapi puncaknya, drama di 38 detik terakhir itu. Nah, ini yang bikin jantungan. Power play Jepang. Betul, mereka terapkan power play, kipernya keluar diganti pemain, dan taktik itu berbuah penalti setelah ada tinjauan video kan, handball. Iya, handball. Dan Kazuya Shimizu yang eksekusi. Sukses. Skor 3-3, maksa laga ke babak tambahan, rasanya kayak, buyar semua. Tapi ternyata enggak. Justru di babak tambahan waktu, kita yang benar-benar nunjukin kelas. Reza Gunawan. Golnya di menit ke-45 itu rasanya kayak pelepas dahaga. Kita kembali unggul 4-3. Dan setelah gol itu, Jepang kembali coba main power play. Nah, di sini mereka melakukan kesalahan. Jadi bumerang ya? Persis, jadi bumerang. Dewa Rizky berhasil merebut bola dan langsung syuting ke gawang kosong di menit ke-48. Pesta di Indonesia Arena. 5-3. Momen itu rasanya udah pasti menang. Tapi drama belum selesai loh setelah itu. Oh iya benar. Ada penalti lagi buat Jepang. Ada penalti lagi 1 menit kemudian. Tapi kali ini eksekusi Shimizu melambung tinggi. Nah, momen itu menunjukkan tekanan luar biasa yang mereka rasakan. Jadi tekanannya berbalik ke mereka. Tepat, sekaligus menunjukkan betapa disiplinnya pertahanan kita sampai akhir. Kemenangan ini bukan cuma soal teknis, tapi mental. Kemenangan mental yang jadi lebih bermakna kalau kita ingat siapa yang ada di bangku pelatih lawan. Nah, itu dia, konteks sejarahnya. Kemenangan ini kan bukan kemenangan biasa. Ini sejarah. Pertama kalinya Indonesia lolos ke final Piala Asia Futsal. Kita menyingkirkan juara 4 kali. Dan kita menyingkirkan tim yang dilatih oleh mantan pelatih kita sendiri. Kensuke Takahashi. Ini kayak nonton film ya, pertemuan guru dan murid. Betul sekali.
Takahashi itu kan arsitek yang meletakkan banyak fondasi untuk timnas kita dari tahun 2018 sampai 2021. Jadi banyak pemain di tim sekarang itu mantan anak asuhnya ya? Banyak banget. Samuel Eko, Ardian Syahnur, Firman Adriansyah, itu semua pemain yang dia orbitkan saat masih sangat muda. Jadi dia itu seperti berhadapan dengan, buah dari pekerjaannya sendiri. Yang sekarang udah disempurnakan sama Hector Soto? Tepat. Dan dalam konferensi pers setelah laga, dia sportif banget. Dia mengakui kekalahan ini tanggung jawabnya, dan dia memuji pemain Indonesia. Saya baca kutipannya. Menarik sekali. Dia bilang begini, "Saya tahu beberapa pemain yang bermain bersama saya dulu. Saat itu mereka masih sangat muda, tetapi hari ini pemain-pemain tersebut terlihat sangat profesional dan sangat kuat." Profesional dan kuat. Pilihan katanya dalam banget ya, bukan cuma berbakat. Nah, itu poinnya. Profesional itu menunjuk ke mentalitas, disiplin, pemahaman taktik. Kuat itu menuju ke evolusi fisik. Ini pengakuan tulus. Jadi bukan basa-basi. Jauh dari basa-basi. Ini pengakuan dari seorang pelatih yang melihat langsung transformasi anak didiknya jadi pemain matang di level Asia. Takahashi juga menyoroti peran pelatih saat ini, Hector Soto. Dia bilang Soto melakukan pekerjaan yang luar biasa. Iya, dan ini bukti bahwa fondasi yang dibangun para pelatih sebelumnya itu berhasil dikembangkan lebih jauh. Nggak dirombak total. Ada kesinambungan programnya? Persis. Ini skenario ideal dalam pengembangan olahraga. Ada evolusi, bukan revolusi. Dan jangan lupakan juga faktor Indonesia Arena. Oh, itu nggak bisa dilupakan. Venue berkapasitas 16.500 itu jadi saksi bisu, tapi suaranya paling kencang. Memberikan energi luar biasa bagi para pemain, itu pasti. Pasti, memberi tekanan juga ke lawan. Jadi, kemenangan ini adalah puncak dari sebuah proses panjang, bukan keajaiban semalam. Tapi perjuangan belum selesai. Belum, ujian terberatnya justru baru akan datang. Di partai puncak hari Sabtu nanti, kita akan melawan lawan terberat, Iran, sang raja futsal Asia. Dan kalau kita pakai istilah game, ini final bossnya. Tim yang secara historis itu bukan cuma tembok, tapi gunung yang harus kita daki. Iran ini kan bukan tim sembarangan ya. Mereka juara bertahan dan tim tersukses dalam sejarah turnamen ini dengan 13 gelar. 13 gelar. Dan ini akan menjadi final ke-16 bagi mereka. Secara statistik dan sejarah, mereka itu definisi dari dominasi. Nah, kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya, rekor pertemuan kita melawan Iran itu jujur sangat tidak berpihak. Sangat tidak berpihak itu kata yang halus. Benar. Sejak era 2000-an, kita belum pernah menang. Kalau kita lihat 5 pertemuan terakhir, angkanya cukup mengerikan. Boleh kita sebutkan? Di tahun 2022, kita kalah 0-5. Mundur ke 2018, kalah 1-5. Terus 2016, kalahnya 3-13. Dan yang paling telak, 2014, kita kalah 1-20. 1-20? Itu skor yang, sulit dipercaya. Dan 2012 kalah 1-8. Jadi, secara statistik dan sejarah, Iran unggul di semua parameter. Mereka adalah bos terakhir di futsal Asia. Tapi disinilah letak menariknya. Konteks final 2026 ini kan sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita bukan lagi tim pelengkap. Kita datang sebagai finalis yang baru saja menyingkirkan Jepang. Faktor tuan rumah dan tren performa kita yang terus menanjak jadi variabel baru. Tepat, variabel itu yang nggak ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Final ini adalah ujian sesungguhnya. Apakah lompatan performa kita ini cuma sesaat atau benar-benar penanda perubahan level? Nah, pertanyaannya, secara taktis apa yang harus kita lakukan? Kalau melihat sejarah tadi, main terbuka sepertinya bunuh diri. Fatal. Itu kesalahan fatal. Kunci utama Iran itu ada di transisi mereka yang mematikan dan kekuatan fisik individu pemainnya. Mencoba adu fisik dengan mereka kita pasti kalah. Jadi, gimana cara ngalahinnya? Kuncinya bukan mendandingi kekuatan mereka, tapi mengeksploitasi celah yang muncul dari kekuatan itu. Maksudnya? Gini, karena mereka begitu agresif menyerang, mereka itu terkadang meninggalkan ruang di belakang pemain sayap atau ala mereka. Nah, disitulah letak peluang kita. Oh, jadi strateginya adalah bertahan rapat, lalu serang balik cepat ke area itu? Tepat sekali. Final ini bukan lagi soal adu fisik, tapi adu pintar. Kunci bagi Indonesia adalah disiplin pertahanan yang luar biasa, sabar, dan jangan terpancing keluar dari posisi. Sabar menyerap tekanan ya? Betul, serap tekanan mereka,
Dan begitu kita berhasil rebut bola, langsung serangan balik yang cepat dan terorganisir. Kecepatan pemain seperti Firman atau Eko akan jadi senjata vital. Jadi ini pertarungan antara kekuatan dominan Iran melawan kecerdasan taktis dan efisiensi Indonesia. Persis, itu rangkuman yang paling pas. Dengan kata lain, final ini menjadi sebuah tolak ukur ya, seberapa jauh kita sudah melangkah. Terlepas dari hasilnya nanti, apa sih metrik kesuksesan yang realistis buat timnas di laga puncak ini? Oke, kemenangan tentu akan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah futsal Asia. Itu pencapaian monumental. Tapi, andai kata kita tidak berhasil juara, kesuksesan bisa diukur dari performa. Gimana maksudnya? Maksudnya, kalau kita bisa tampil kompetitif, memberikan perlawanan sengit, menjaga skor tetap ketat sampai akhir, dan menunjukkan kita bisa menyulitkan Iran dengan skema permainan kita, itu sudah sebuah kemajuan yang sangat besar. Jadi bukan cuma soal menang atau kalah ya? Bukan. Ini soal pembuktian. Membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang cuma bisa berharap pada keberuntungan, tapi tim yang benar-benar sudah naik kelas dan bisa bersaing secara taktis di level tertinggi Asia. Final ini adalah pembuktian level kita yang sesungguhnya. Nggak kerasa kita sudah di penghujung obrolan hari ini. Rasanya masih mau bahas tiap detik gol dari Firman Ardiansyah yang menggebu-gebu, atau jatuh bangunnya pertahanan kita semalam sampai Rio Pangestu berdarah-darah usai disikut kapten timnas Jepang. Tapi satu yang pasti, perjuangan belum selesai. Final sudah di depan mata, dan doa kita semua masih sama, melihat Indonesia angkat piala di rumah sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin obrolan seru di Bermain Bola hari ini. Kalau kalian bangga dengan perjuangan Garuda semalam, tunjukkan dukungan kalian di kolom komentar bawah. Siapa menurut kalian man of the match di laga lawan Jepang semalam? Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke grup WhatsApp futsal atau teman-teman tongkrongan kalian, biar euforia kemenangan ini nggak berhenti di sini. Dan yang paling penting, pastikan kalian sudah subscribe channel Bermain Bola dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dan analisis tajam kita menjelang laga final nanti. Gue pamit undur diri, tetap kawal timnas kita, terus mainkan bolanya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bermain Bola, cerdas bahas bola, bangga Garuda. Cabut dulu guys!